Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Solehatul Islamiyah dengan NIM 1912140, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 6B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin, Banten. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan kompetensi mata pelajaran Al-Quran dan Hadis di Madrasah Sanawiyah kelas 7 semester 1. Mencintai Al-Quran dan Hadis. Pengertian mencintai Al-Quran dan Hadis yaitu cinta berarti selalu mengingat dan memikirkan dalam hati, kemudian terwujud dalam tindakan nyata. Begitu pula dengan mencintai Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber utama dalam hukum Islam. Setiap orang Islam harus mencintai keduanya karena dengan demikian dia akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Adapun perintah mencintai Al-Quran dan Hadis, sebagai seorang muslim, mencintai Al-Quran dan Hadis adalah suatu kewajiban. Perintah mencintai Al-Quran dan Hadis banyak kita jumpai dalam Al-Quran dan Hadis. Berikut ini dalil yang memerintahkan kita untuk mencintai Al-Quran dan Hadis, yang artinya, katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mencintaimu dan menghapus dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Imran ayat 31. Ayat tersebut menyebutkan bahwa orang yang mencintai Allah haruslah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Orang yang mencintai Allah dan berarti dia mencintai Al-Quran sebagai kalamnya. Rasulullah SAW pernah berpesan kepada umatnya agar senantiasa berpegang pada Al-Quran dan Hadis. Dengan berpegang kepada keduanya, umat Islam tidak akan tersesat baik di dunia maupun di alam akhirat. Sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa untuk mencapai kenikmatan iman ada beberapa syarat. Seperti dalam hadis berikut, ada 3 hal yang barang siapa mencapainya, dia akan merasakan nikmatnya iman. Allah dan Rasul-Nya dia cintai melebihi segala-galanya, mencintai orang lain hanya karena Allah dan membenci kekafiran sebagaimana dia kebenciannya dimasukkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Anas bin Malik. 3. Bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan Hadis. Mencintai Al-Quran dan Hadis dapat diwujudkan dalam beberapa bentuk, antara lain, yang pertama yaitu berusaha memiliki kitab Al-Quran dan Hadis meskipun harus menyisihkan uang saku. Yang kedua yaitu memiliki kemauan untuk dapat membaca Al-Quran dan Hadis secara benar. Ketiga, memiliki kemauan yang sungguh-sungguh untuk dapat memahami isi Al-Quran dan Hadis secara benar. Keempat, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu yang mempelajari Al-Quran dan Hadis. Kelima, tidak suka apabila ada pihak lain yang merendahkan atau menghina Al-Quran dan Hadis. Keenam, berusaha menjaga kesucian Al-Quran dan Hadis tanpa memandang remeh. Selanjutnya yaitu ada manfaat mencintai Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan dua kitab pokok dalam memahami ajaran Islam. Mencintai keduanya tentu banyak membawa manfaat. Di antara manfaat mencintai Al-Quran dan Hadis adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti dalam firman-Nya. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran atau Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang yang beriman. Quran Surat Yunus ayat 57. Yang kedua, terhindar dari kesesatan dan kecelakaan dunia dan akhirat. Ketiga, memperoleh kecintaan dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasan selanjutnya yaitu ada perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan Hadis. Setelah memerhatikan bentuk-bentuk mencintai Al-Quran dan Hadis, perilaku mencintai keduanya dapat diwujudkan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, berupaya mewujudkan berdirinya Taman Pendidikan Al-Quran atau TPQ di lingkungan masing-masing. Yang kedua, ikut serta secara aktif dalam upaya melancarkan jalannya TPQ, baik dengan pikiran, tenaga, maupun materi. Ketiga, menyediakan waktu khusus untuk mempelajari Al-Quran dan Hadis untuk kemudian diajarkan kepada orang lain. Keempat, mengajak orang-orang yang belum mau belajar Al-Quran dan Hadis.
Terakhir, selalu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam segala tindakan dan cara berpikirnya. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.